Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Maulana dengan akhiran NIM 48. Perkenalkan, nama saya Imade Sudana Yoga dengan panggilan Yoga dengan NIM belakang 63. Perkenalkan, nama saya Imade Rangga Braja dengan akhir NIM 88. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek kami, yaitu database, project database, yang dimana kita mengambil database kasir, yang dimana kita menggunakan studi kasus dari usaha orang tua saya, yaitu supplier ikan hias. Jadi yang pertama kita akan langsung ke ERD-nya. Untuk ERD akan dibawakan langsung oleh Rangga. Baik. Menjelaskan bagian ERD. Jadi di dalam ERD ini ada 9 entitas. Yang pertama ada entitas nelayan, memiliki atribut ID pelayan sebagai primary key, nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu dia memiliki alur one to many ke transaksi yang memiliki atribut ID transaksi, ID nelayan, tanggal transaksi, total harga. Lalu ada alur one to one dari transaksi ke pembayaran yang berisi ID pembayaran, ID transaksi, tanggal transaksi, total harga, dan metode pembayaran. Lanjut untuk detail transaksi, yaitu one to many. Di detail transaksi itu berisi ID detail transaksi, ID transaksi, ID jenis ikan, jumlah, harga satuan ikan, dan total harga yang diambil dari pembayaran. Lanjut ke jenis ikan. Jenis ikan memiliki dua atribut. Yang pertama ID jenis ikan, yang kedua ada nama jenis ikan. Lalu ada hubungan one to many ke stok ikan yang berisi ID stok, ID jenis ikan, jumlah stok, dan tanggal update. Untuk detail pengiriman memiliki relasi one to many, yaitu dari memiliki ID detail pengiriman, ID pengiriman, ID jasa ikan, dan jumlah. Untuk perusahaan yang mengirim, yaitu memiliki ID perusahaan, nama perusahaan, alamat, dan kontak. Di sini ada alur one to many untuk melakukan proses pengiriman, lalu ini untuk mencatat detail pengiriman, dan ini untuk di tahap akhir itu detail transaksinya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya untuk menjelaskan bagian basis data. Di sini saya akan menjelaskan mengenai database dari project kita. Yang pertama di sini database-nya kita beri nama Fish Supply System. Lalu di tabel pertama ada tabel detail pengiriman, yang dimana di sini kita menyimpan rincian jenis dan jumlah ikan yang terdapat dalam setiap pengiriman. Lalu selanjutnya ada detail transaksi, di mana di sini kita menyimpan rincian setiap item yang terdapat dalam sebuah transaksi penjualan. Selanjutnya ada tabel jenis ikan, di mana di sini kita menyimpan informasi mengenai berbagai jenis ikan yang diperdagangkan atau dikelola dalam sistem. Lalu ada tabel nelayan, yang dimana kita di sini menyimpan data mengenai individu atau kelompok nelayan yang menjadi pemasok ikan ke dalam sistem. Selanjutnya ada tabel pembayaran. Di sini kita mencatat informasi mengenai setiap pembayaran yang dilakukan terkait dengan transaksi penjualan. Selanjutnya ada pengiriman. Pada tabel pengiriman ini kita mencatat informasi utama mengenai setiap pengiriman ikan. Lalu ada tabel perusahaan, di mana di sini kita menyimpan informasi mengenai berbagai jenis perusahaan yang terlibat dalam sistem. Lalu ada stok ikan. Di sini kita mengelola informasi mengenai ketersediaan stok untuk setiap jenis ikan yang ada. Lalu di tabel transaksi, di sini kita mencatat informasi umum mengenai setiap transaksi penjualan yang terjadi. Lalu di tabel terakhir ada tabel user. Di sini kita menyimpan informasi mengenai pengguna sistem yang memiliki akses ke basis data.
atau aplikasi yang terhubung dengannya. Baik, untuk selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Untuk Yoga, saya persilahkan. Melanjutkan penjelasan tentang database yang kami buat. Di sini saya akan menjelaskan tentang view, prosedur, function, dan trigger. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang view. Di sini kita membuat dua view, yaitu view pengirim perusahaan dan view total stok per jenis. Saya akan menggunakan view pengirim perusahaan untuk mengimplementasi. Nah, di sini udah ada tabel view-nya yang berisi juga data dummy-nya. Bisa kalian lihat di sini data di tabelnya berisi ID pengirim, tanggal pengiriman, nama perusahaan, alamat tujuan, dan status pengiriman. Oke, lanjut ke prosedur. Oh ya, sebelum itu saya akan menjelaskan tujuan dari tabel ini. Nah, tabel view ini akan menampilkan informasi pengiriman beserta nama perusahaan yang melakukan pengiriman. Seperti ini, nama perusahaannya Bali Aqua Farm, di statusnya dikirim. Oke, lanjut ke prosedur. Di prosedur kami juga membuat dua, yaitu cari ikan berdasarkan nama dan tambah stok ikan. Nah, di sini saya akan menggunakan cari ikan berdasarkan nama. Nah, prosedur ini bertujuan untuk mencari jenis-jenis ikan berdasarkan sebagian nama yang diberikan. Oke, kita langsung aja ke pengimplementasinya. Kalau begitu kita dengan cara call cari ikan berdasarkan nama. Nggak salah, salah. Ini aja, fly. Oke. Titik koma. Selesai, kita eksekusi. Nah, muncul pencarian kita, yaitu berdasarkan nama fly, yaitu di sini muncul butterfly fish. Oke, lanjut ke function. Nah, function juga ada dua, yaitu function total harga transaksi dan function total ikan yang dikirim. Di sini saya akan menggunakan function total harga transaksi. Nah, function total data transaksi ini bertujuan untuk menghitung total jumlah ikan yang dikirim untuk suatu pengiriman berdasarkan ID pengirim. Nah, lanjut ke pengimplementasinya. Mudah. Select from bintang dulu, lalu from select total ikan, langsung ya total ikan ikan dikirim kurung satu. Oke. Jangan lupa juga titik komanya. Udah. Nah, sini ditampilkan juga total harga transaksinya itu yaitu 50.000 untuk ID satunya. Lanjut ke yang terakhir, itu trigger.
Nah, di trigger juga ada dua, yaitu update stok setelah transaksi dan update total pembayaran. Nah, trigger ini berfungsi untuk menghitung total suatu pengiriman berdasarkan ID pengirim. Salah. Bukan itu pengertiannya ya. Selanjutnya di trigger ada dua trigger. Yang pertama itu ada trigger update stok setelah transaksi dan trigger update total pembayaran. Nah, fungsi dari trigger yang saya pilih untuk implementasi yaitu trigger update stok setelah transaksi. Trigger ini berfungsi untuk otomatis memperbarui kolom total harga di tabel transaksi setiap kali ada pembayaran baru ditambahkan ke total pembayaran. Lanjut ke implementasinya. Nah, biar cepat kita pakai contoh yang sudah ada. Nah, ini pakai ini. Oke, kita eksekusi dan berhasil. Kita artinya menambah value dari 1 now 55.000 ke transfer bank. Dan untuk melihat perubahan di tabel transaksi kita langsung melakukan perintah select from. Nah, kita hapus dulu ini. Push, kita select from dan muncul juga. Oke. Muncul juga tabel tabel update stok setelah transaksi. Nah, di tabel ini ada ID transaksi yaitu 1 tanggal transaksi. Nah, 2025 bulan 4 tanggal 14 dan total harga itu 15.000 rupiah. Oke. Mungkin sekian itu aja untuk presentasi database yang saya bisa berikan. Dan saya akan melakukan penutup dengan teman-teman saya. Dari kelompok kami mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata atau perilaku dari kami bertiga yang mungkin menyinggung. Mungkin itu aja, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.